Halo, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Pada kesempatan kali ini aku akan bahas beberapa informasi mengenai movie High and Low The Worst Ex Cruise. Dan informasi yang akan aku bawakan kali ini berdasarkan website resminya High and Low ataupun LDH dan juga Instagram resminya High and Low. Yang artinya informasinya bisa dipertanggungjawabkan dan bukan sebuah karangan belaka. Jadi simpelnya seperti videoku sebelumnya, ini bukan video teori, melainkan video informasi. Dan informasi yang akan aku bahas diantaranya adalah Todoroki yang dikatakan orang terkuat di Oyakoko saat ini. Kemudian Yuken yang tiba-tiba itu menjadi sorotan terutama di Hosen, Sachio yang tidak muncul di movie-nya, dan masih banyak lagi. Aku juga udah ngasih keterangan waktu di setiap pembahasannya, jadi jika kalian merasa salah satu informasi yang aku berikan itu kurang penting, silahkan di skip di menit pembahasan yang lain. Oke, ayo putar dulu intronya. Todoroki terkuat di Oyakoko penuh waktu. Setelah akhirnya melalui perdebatan yang sangat panjang di mana para fans saling bertukar pendapat antara Fujio dan Todoroki. Ada yang bilang kalau Fujio itu lebih kuat dari Todoroki, ada juga yang bilang kalau Todoroki lebih kuat dari Fujio. Semua pendapat tersebut tentu memiliki alasannya masing-masing, tapi ternyata pihak official sudah mengkonfirmasi kalau Todoroki merupakan siswa nomor 1 di Oyakoko penuh waktu. Hal ini dikonfirmasi langsung melalui dua platform. Yang pertama adalah website resminya High and Low, di mana disebutkan kalau Todoroki ini merupakan siswa nomor 1 di Oyakoko penuh waktu. Kemudian yang kedua, baru-baru ini pihak High and Low di Instagram juga memberikan deskripsi tentang para karakter yang nantinya akan berperan di movie High and Low The Worst Ex Cruise. Dan pada postingan yang menampilkan data Todoroki, pihak High and Low menuliskan kalau Todoroki merupakan siswa nomor 1 di penuh waktu. Jadi, udah ada dua sumber terpercaya yang mengonfirmasi hal ini. Jadi aku rasa udah nggak ada lagi yang perlu diperdebatkan mengenai siapa yang terkuat di Oyakoko penuh waktu. Sachio tidak muncul di movie. Ini sebenarnya udah aku jawab berkali-kali di kolom komentar, tapi di dua video terakhir masih ada aja yang nanya Sachio ini kemana, kok nggak kelihatan? Ya karena dia emang nggak main di movie kali ini, bahkan hal ini udah ditunjukin berbulan-bulan yang lalu. Di mana di website resminya High and Low mereka sempat memposting sebuah poster untuk para pemain High and Low yang terbaru, dan di sana nggak ada fotonya Sachio. Dan aku harap ini adalah terakhir kalinya aku membawa materi ini, karena emang ini udah berkali-kali aku bawain loh. Alasan Yuken ditonjolkan. Sadarkah kalian kalau di beberapa trailer awal High and Low The Worst Ex Cruise, karakter Yuken itu nyaris selalu muncul? Ada beberapa yang berkomentar karena emang Yuken itu otaknya Hosen saat ini. Jadi wajar kalau Yuken yang memimpin pergerakan Hosen di movie kali ini. Tapi ada juga orang yang kurang setuju karena menurut mereka lebih baik Eguchi yang dimunculkan terus yang mengambil komandonya di Hosen. Tapi sayangnya sampai konfirmasi pemain Hosen muncul, nggak ada berita atau kabar mengenai Eguchi. Nah ternyata ada dua alasan yang valid nih kenapa Yuken di movie kali ini ditonjolin banget. Bahkan seolah-olah Yuken lah yang mengambil posisi leader. Alasan yang pertama itu karena diperintah langsung oleh Hiroshi Takahashi Sensei. Kayaknya aku juga nggak perlu ngasih tahu beliau ini siapa. Intinya, berdasarkan postingan Aki Sashiono atau pemeran dari Odajima Yuken, dia mengkonfirmasi di Instagramnya dia sendiri, dimana karena Sachio ini nggak ada, dia diberikan amanah langsung oleh Hiroshi Takahashi untuk berada di posisi tengah. Nah, untuk alasan yang kedua, ini aku nemu di website resminya High and Low, dimana ternyata di movie kemarin yaitu High and Low The Worst, karakter Yuken berhasil merebut banyak hati para fans, terutama fans cewek. Bahkan di artikelnya sendiri yang mendapat penjabaran atau ya intinya di deskripsinya itu ditulis lebih lah, itu cuma si Yuken. Yang lain cuma ditulis namanya doang. Jadi dua faktor tersebutlah yang membuat Yuken seolah-olah menonjol banget ketimbang pemeran Hosen yang lain. Karena ya faktor popularitas dan emang permintaan langsung dari yang membuat naskah dan mangganya. Monji merupakan siswa kelas 2 Hosen. Jadi kemarin kan sempat ada sebuah pertanyaan gitu ya mengenai karakter baru dari Hosen yang bernama Monji. Apakah dia ini kelas 1 atau dia ini kelas 2? Nah ternyata baru aja kemarin pihak High and Low itu memberikan sebuah konfirmasi soal karakter Monji, dimana dikatakan bahwa Monji adalah siswa kelas 2. Dan gak cuma itu, di sini juga diberikan deskripsi kalau Monji merupakan orang yang mengelola siswa kelas 2. Nah maka dari itu dia juga dikatakan sebagai calon masa depan Hosen atau calon leadernya Hosen. Suzuran muncul tidak sebagai cameo. Pertama kali teaser mengenai movie High and Low The Worst Ex Cruise dirilis, ada beberapa orang yang berpendapat kalau mungkin Suzuran gak akan ditampilkan dengan berbagai alasan. Tapi setelah melihat beberapa trailer yang muncul, ternyata Suzuran itu benar-benar dimunculin. Udah sekolahnya dimunculin, orang terkuatnya yaitu Lau juga dimunculin. Dan ternyata malah nggak cuma Lau, tapi juga terbuka sebuah fakta baru kalau ternyata Lau ini punya tim.
Jadi ini tuh udah benar-benar di luar ekspektasi. Aku sendiri pun sejak awal udah bilang di videoku yang ini, kalau kurang ajar banget ya misalnya Suzuran itu cuma dijadiin sebagai cameo atau penutup scene kayak di movie sebelumnya. Kenapa kurang ajar? Ya karena di High and Low movie sebelumnya, Suzuran itu kan udah dijadiin sebagai penutup movie. Masa iya sih di movie kali ini juga bakalan sama? Kan jadinya ya kayak kurang ajar aja gitu. Dan ternyata ekspektasiku tadi malah terlampaui. Karena nggak cuma Lau doang yang tampil, tapi sekolah Suzuran dan timnya Lau juga ditampilkan. Postur tubuh Lau sesuai dengan deskripsi. Di movie High and Low The Worst kemarin, Tsukasa memberikan sebuah deskripsi pada Fujio kalau sosok Lau itu tubuhnya besar. Dan ternyata setelah pengumuman cast dari Suzuran, akhirnya ditampilin nih sosok Lau yang ternyata emang memiliki postur tubuh yang besar dan tinggi. Untuk yang belum tahu, jadi Lau akan diperankan oleh Mikami Henry Daichi, di mana dia ini merupakan seorang atlet MMA dengan tinggi 191 cm. Ini untuk ukuran orang Asia udah tinggi banget loh cuy. Kalau kalian ngelihatnya cuma dari poster ini ya wajar kelihatannya kecil atau posturnya sama gitu ya, karena emang disamain. Kalau nggak percaya ya coba aja kalian bandingin sama foto poster yang lain, misalnya kayak di Oyakoko ataupun Hosen, di mana mereka terlihat memiliki postur tubuh tinggi yang sama, padahal ya beda-beda. Laki-laki dengan tinggi 170-an cm di Indonesia itu udah terhitung tinggi loh, apalagi ini 191 cm cuy, tinggi banget lah ya. Calon penerus Oyakoko paruh waktu. Bagi kalian yang mungkin bertanya-tanya siapa yang akan meneruskan kepemimpinan di Oyakoko paruh waktu, ternyata pihak High and Low sudah memberikan konfirmasi melalui website resmi mereka. Kalau yang akan dijadikan kandidat pemimpin Oyakoko paruh waktu adalah San Naka, yang terdiri dari Nakabayashi, Nakakuki, dan Nakazono. Untuk yang lupa, mereka ini yang mengadakan taruhan di series High and Low The Worst episode 0. Dan untuk sedikit garis bawah ya, di websitenya itu cuma disebutkan Oyakoko paruh waktu, bukan seluruh Oyakoko. Jadi meskipun salah satu di antara ketiga orang tersebut akhirnya menjadi pemimpin di paruh waktu, belum tentu dia akan menjadi leader sepenuhnya dari Oyakoko. Mungkin emang untuk poin yang satu ini akan ada yang merasa kurang setuju atau kurang suka, termasuk aku sendiri. Bukan karena aku punya pilihan kandidat yang lain itu, bukan ya, tapi karena porsi mereka bertiga di series ataupun movie itu sangat-sangat sedikit. Dan kalau tiba-tiba jadi leader ya aneh, makanya diharapkan nih ya ada spin-off-nya atau side story khusus mereka. Terima kasih. Fujio leader Oyakoko penuh waktu, katanya. Oke, kenapa di sini aku bilang katanya? Ya karena entah di website resminya High and Low ataupun di Instagram tidak ada deskripsi yang menjelaskan kalau Fujio ini leadernya Oyakoko penuh waktu. Kalau kita cek di Instagram, cuma diberikan deskripsi seorang laki-laki yang bertujuan untuk meraih puncak Oyakoko penuh waktu. Sementara di website resminya tidak ada deskripsi apa-apa. Kayaknya asumsi ini muncul setelah beredarnya scan dari majalah Cinema seri ke-99 yang menuliskan kalau Fujio itu leadernya Oyakoko penuh waktu. Dan setelah aku cari tahu, ternyata publisher dari majalah ini bukan dari LDH. Dan ternyata info ini tuh dari wawancara pihak media sama sutradaranya High and Low, sama Kazuma alias Fujio, terus sama Hokuto alias si Tsukasa, Yuta alias Ryo, dan yang terakhir ya si Ryoki alias Kohei. Nah ini nih yang bikin aku sendiri ragu untuk konfirmasi hal ini. Karena yang namanya media kan ya bisa aja informasinya dilebih-lebihkan. Ya kalian pasti tahu lah media itu kayak gimana. Makanya sebelum ada deskripsi resmi dari pihak High and Low ataupun LDH, aku nggak bisa ngasih kepastian apakah benar Fujio memang leader dari Oyakoko penuh waktu. Cuman di movie kali ini tetap aja peran Fujio itu penting banget di Oyakoko. Karena Tsukasa sendiri bilang di cuplikan teaser kemarin, akan sangat berbahaya kalau Fujio itu kalah karena akan mempengaruhi Oyakoko. Dan oke, itu tadi adalah informasi-informasi yang perlu aku sampaikan ke kalian. Apabila kalian menemukan kesalahan, silahkan komen aja di kolom komentar ya. Dan tolong sertakan linknya, biar informasinya itu valid gitu ya. Sekian dan terima kasih.